Iran ini tetap bertahan pada tiga keinginannya tersebut. Nah ini kita lihat ya, kita lihat saja besok ini apakah betul-betul terjadi perdamaian dan apakah perdamaian itu bisa berhasil dengan baik sehingga konflik yang sudah terjadi ini bisa semakin mereda demikian. Oke, tapi kita ketahui bersama lah Pak bahwa memang sejak awal pertama perang ini pecah, Iran senantiasa dominan menguasai medan di Selat Hormuz. Ke depan Pak, Anda menilai apakah Amerika Serikat akan masuk ke jebakan Iran di Selat Hormuz atau justru sebaliknya Amerika Serikat ini yang akan men-take over dominasi Iran di Selat Hormuz? Ya, kalau ancamannya Amerika ini seolah-olah kan dia mudah untuk menguasai Selat Hormuz Iya. ya, mudah untuk menetralisir ranjau. Itu kalau sejak tanggal 10 sekarang sudah berapa hari ya? Iya, Tapi tidak sudah ada hampir. aksi, tidak ada. Oke. Kemudian 50.000 pasukan marinir itu dan angkatan darat yang akan didaratkan untuk melakukan perang darat juga belum dilakukan gitu loh. Artinya apa? Masih mikir 1000 kali ya. Ini pengalaman mungkin perang di tempat-tempat lain ya, kesulitan kalau itu belum dinetralisir secara menyeluruh daratnya dari kekuatan udara. Itu mereka tidak akan menurunkan pasukan. Terbukti sekarang ya, sudah sejak Dolpon Februari pasukan marinir atau angkatan darat tidak turun ya. Mhm. Kemudian katanya menghancurkan semua kekuatan lautnya. Ya mungkin yang di luar sana karena Amerika ini punya kekuatan yang lebih ya, punya kapal selam yang bisa setiap saat menembak kapal-kapal permukaan. Baik. Tapi khusus di area sempit ya, di Teluk Oman dan Teluk Persia, apalagi di Hormuz, itu kok saya merasa Amerika tidak akan mampu melawan kekuatan Iran yang bertahan di sana. Oke, Pak, kita kembali sedikit singgung terkait dengan tambahan pengiriman pasukan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pengerahan ini sendiri disebut-sebut Pak sebagai yang terbesar sejak perang Irak tahun 2003. Dalam hal ini apakah kita sedang melihat pencegahan perang Pak atau justru merupakan fase awal yang mungkin fase awal perang yang mungkin belum diumumkan? Anda melihatnya seperti apa? Ya kalau saya lihat perang ini kan sebenarnya inisiatif presiden ya, Iya, belum berarti perang yang sesungguhnya ya, begitu ya. Baru kita katakan sebagai authorization for use of military force. Itu memang kewenangan presiden ya, dalam hal ini kewenangan Trump yang lebih dominan untuk mengerahkan kekuatan militernya, baik darat maupun udara. Ya, tapi Kongres itu sampai sekarang belum menyetujui, baik. bahkan mencegah ya, termasuk rakyat Amerika ya. Sehingga perang ini kemungkinan berhenti itu nanti akan di stop oleh rakyat Amerika sendiri. Tapi kalau Trump tetap memaksakan, itu statusnya sebenarnya masih konflik. Belum ke arah perang ya. Kalau perang ini kan harus dideklar oleh negara, ya. Artinya keinginan presiden sebagai panglima tertinggi militer Ya, itu harus disetujui Senat pertama. Kalau kita kan panglima TNI harus disetujui oleh DPR, ya. Kemudian dalam konteks perang internasional itu kan harus disetujui PBB. Sementara PBB ini kan sekarang sudah dikuasai ada Iran sama maaf ada Rusia dan Cina di mhm, sana ya mhm. untuk punya vetonya sehingga boleh dikatakan PBB ini tidak berfungsi gitu ya menghadapi konflik yang terjadi ini. Ya buktinya ini masih terjadi terus. Mandat Dewan Keamanan PBB itu seharusnya bisa menyetop itu ya. Di samping tadi kalau secara nasional itu harus persetujuan Kongres, keluarnya itu harus persetujuan DPP, tapi PBB sampai sekarang belum mengeluarkan mandat untuk itu. Mhm. Ini kan berarti akan berjalan terus kondisi konflik ini ya sampai nanti betul-betul perang. Bahkan kan sudah ada yang meramal wah dari sini nanti akan melibatkan negara-negara di kawasan makin besar nanti jadi perang dunia ketiga. Oke. Tapi kan kita lihat ini mereka coba balancing ya. Meningkat sedikit kemudian diredakan, meningkat sedikit diredakan. Ada damai, jeda-jeda damai untuk tarik napas kelihatannya menjaga untuk mengantisipasi konflik berikutnya. Baik, Pak, sebagai pengamat militer, bagaimana penilaian Anda terkait dengan kekuatan armada masing-masing negara antara Amerika Serikat dan juga Iran sejauh ini? Ya kalau tadi sudah saya katakan ya Amerika ini superpower lah ya.
Oke. Kan dia sudah menjadi polisi dunia. Kekuatan militernya, ekonominya itu sudah number one lah ya. Tapi teknologinya itu kan ternyata perkembangan teknologinya itu kalah ya Iya. dengan diamnya Iran yang selama ini hingga mampu merontokkan pesawat tempurnya Betul. misalnya, Termasuk mampu dengan drone merontokkan yang bom. murah begitu ya Pak ya? Ya, dengan drone yang bernilai murah, Iya. ini kan di luar dugaan. Surprise gitu bagi Amerika dan Israel yang sombong, menggampangkan dipikir 4 hari bisa selesai. Buktinya ya ini konflik ini berlarut sampai sekarang ya. Jadi Amerika dengan Israel itu dia akan mampu berperang dengan menggunakan semua sarana prasarananya ya, kapal induk dengan pesawat-pesawat tempur dan sebagainya. Itu kalau ada di luar ya, di perairan lepas, misalnya di Samudra India, nah itu dia pasti menang. Ya, Oke. buktinya kapal-kapal Iran yang keluar dari Teluk Oman itu dengan mudah ditembak, ditenggelamkan. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, kalau dia berada di selat sempit ini, ya berada di wilayah coastal state Iran, di mana ada sempitan itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya buktinya kapal-kapal itu masih ditahan sampai sekarang oleh Iran. Oke. Dia pilih-pilih aja kapal-kapal tertentu yang negaranya baik dengan Baik. dia diizinkan lewat, yang lain nggak diizinkan. Baik. Demikian. Baik. Nanti kita akan